saya Siti Nurhayati, NIM 630 2017 0113 dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang SDA yang tidak habis-habis. Jadi saya di sini sebagai pemateri nomor 1 yang menjelaskan tentang apa sih SDA yang tidak habis-habis. Sebelum menjelaskan tentang SDA yang tidak habis-habis, saya akan menjelaskan tentang SDA-nya sendiri. Jadi sumber daya alam sendiri adalah semua kekayaan yang berada di bumi yang berupa benda mati maupun benda hidup, akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh semua kebutuhan hidup manusia. Itu SDA-nya sendiri. Dan kemudian untuk sumber daya yang tidak habis-habis sendiri adalah sumber daya alam yang berupa benda mati yang sifatnya tidak pernah punah ataupun habis karena secara terus-menerus itu diperbarui. Misalnya energi matahari, pasang surut laut, terus energi udara dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Febriani, NIM 128, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumber daya alam yang tidak ada habis-habisnya. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam matahari. Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, energi matahari yang merupakan penyebab pokok dari perubahan-perubahan dan pergerakan-pergerakan dalam atmosfer, sehingga dapat dianggap sebagai pengendali iklim dan cuaca yang besar. Matahari berpengaruh terhadap tanah, yaitu dapat menaikkan suhu permukaan dan mendorong terjadinya penguapan-penguapan. Nah, sedangkan untuk tanaman, matahari sendiri dapat membantu dalam proses fotosintesis di dalam tumbuh-tumbuhan, sehingga bisa dikatakan bahwa sumber segala energi adalah energi matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan dengan beberapa cara, yaitu contohnya sel surya atau sel fotovoltaik yang menjanjikan di masa depan yang cerah sebagai sumber energi listrik. Karena sel surya sanggup menyediakan energi listrik bersih tanpa polusi, mudah dipindahkan, dekat dengan pusat, sehingga penyaluran energi sangat sederhana, serta di Indonesia sebagai negara tropis mempunyai karakteristik cahaya matahari yang baik. Pemanfaatan sinar matahari bisa dinamakan fotovoltaik. Foto yang berarti cahaya dan voltaik yang berarti tegangan. Fotovoltaik ini digunakan untuk menjelaskan sel elektronik yang memproduksi energi listrik arus searah dari energi radian matahari. Fotovoltaik ini dibuat dari materi semikonduktor, terutama silikon, yang dilapisi oleh bahan tambahan khusus. Nah, jika cahaya matahari mencapai sel, maka elektron akan terlepas dari atom silikon dan mengalir membentuk sirkuit listrik sehingga energi listrik dapat dibangkitkan. Sel surya selalu didesain untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cara kerja dari fotovoltaik sel sangat tergantung kepada sinar matahari yang diterimanya. Kondisi iklim jadi sangat mempengaruhi cara kerja fotovoltaik ini sendiri. Nah, selanjutnya yaitu energi panas bumi. Di Indonesia sebagai daerah vulkanik, wilayah Indonesia sebagian besar kaya akan sumber energi panas bumi. Jalur gunung berapi membentang di Indonesia dari ujung Pulau Sumatera sepanjang Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB menuju Kepulauan Banda,
Halmahera, dan Pulau Sulawesi. Panjang jalur itu lebih dari 7.500 km dengan lebar berkisar 50 sampai 200 km dengan jumlah gunung api baik yang aktif maupun yang tidak aktif berjumlah 150 buah. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat 217 daerah prospek yang berpotensi untuk pengembangan panas bumi. Nah, dari penelitian itu dihasilkan bahwa potensi energi panas bumi totalnya adalah 19.658 watt dengan rincian di Pulau Jawa 8.000, di Pulau Sumatera 4.000, dan sisanya tersebar di Pulau Sulawesi dan kepulauan lainnya. Jadi di sini panas bumi sangat cocok dikembangkan terutama di negara Indonesia yang beriklim tropis. Nah, yang ketiga yaitu tentang udara atau angin. Bumi sendiri itu dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal. Lapisan udara ini disebut atmosfer. Nah, atmosfer ini tuh sangat penting bagi kehidupan di bumi. Karena tanpa adanya atmosfer, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfer juga bertindak sebagai pelindung kehidupan di bumi dan radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Atmosfer dapat menyebabkan hambatan bagi benda yang bergerak melaluinya, sehingga sebagian meteor yang melalui atmosfer akan menjadi panas dan hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi atmosfer ini melindungi bumi dari segala macam bahaya yang ada. Atmosfer bersifat dapat dimanfaatkan sehingga lapisan atmosfer bawah lebih rapat dibandingkan lapisan di atasnya. Akibatnya tekanan udara berkurang sesuai ketinggian. Nah, atmosfer bumi sangat unik dan hanya terdapat di bumi. Maka di kehidupan di bumi ini tuh dapat berlangsung akibatnya karena dilindungi oleh lapisan atmosfer itu sendiri. Nah, pemanfaatan energi angin di Indonesia dapat dilakukan dengan pembuatan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, sehingga sifatnya yang terbarukan atau renewable sudah jelas akan memberikan keuntungan karena angin tidak akan ada habisnya jika digunakan secara terus-menerus, tidak seperti pada penggunaan bahan-bahan fosil yang selama ini digunakan di Indonesia. Nah, tenaga angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk segala bentuk kegiatan masyarakat secara langsung. Tenaga angin juga merupakan sumber energi di mana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti berdampak besar pada lingkungan. Nah, kalau dicermati lebih lanjut, energi angin ini merupakan pembangkit energi listrik yang kecepatan anginnya itu bisa menimbulkan tenaga angin jika diproses melalui proses yang baik dan pelaksanaan yang baik juga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauditya Rizkyanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam sumber daya alam yang tidak habis-habis. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi air dan energi laut. Nah, yang pertama yaitu energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, energi ini memanfaatkan gerakan air yang biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah tersebut terdapat lubang-lubang saluran air, di mana pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik disebut dengan hidroelektrik. Hidroelektrik ini menyumbang sekitar 750.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia.
Contoh penggunaan dari tenaga air atau energi air yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini sebagai alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit tenaga ini dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan dana yang besar, sehingga dampaknya terhadap lingkungan sangat kecil. Pembangkit tenaga ini digunakan langsung sebagai penggerak mesin atau digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Daya yang dibangkitkan antara 5 kW sampai 100 kW. Nah, keuntungan dari menggunakan pembangkit ini yaitu yang pertama memanfaatkan sumber energi yang terbarukan, yang kedua teknologi yang ramah lingkungan, yang ketiga yaitu produk dan teknologi hasil penelitian dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu biaya pengoperasian dan pemeliharaannya murah. Dan yang terakhir yaitu sistemnya sangat sederhana dan memiliki ketangguhan yang baik sehingga dapat diandalkan. Nah, selanjutnya yaitu energi laut. Energi laut yaitu energi yang dihasilkan yang memanfaatkan laut. Nah, energi laut ini dibedakan menjadi 4 yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, energi panas laut, dan energi arus laut. Yang pertama yaitu energi gelombang laut. Nah, energi ini memanfaatkan pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Energi ini memanfaatkan beda tinggi gelombang laut dan salah satu bentuk energi yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik melalui parameter gelombangnya, yaitu tinggi gelombang, panjang gelombang, dan periode waktunya. Yang kedua yaitu energi pasang surut laut. Energi pasang surut ini memanfaatkan beda ketinggian pasang surut permukaan laut saat pasang dan surut. Nah, prinsip energi pasang surut ini sama dengan pembangkit listrik tenaga air, yaitu memanfaatkan air yang mengalir untuk memutar turbin. Nah, selanjutnya yaitu energi arus laut. Energi arus laut ini cara kerjanya pembangkit listrik tenaga arus laut tidak jauh berbeda dengan pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan putaran kincir untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Yang selanjutnya yaitu energi panas laut. Energi panas laut ini adalah metode untuk menghasilkan energi listrik yang menggunakan perbedaan temperatur yang berbeda di antara laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Seperti pada umumnya mesin kalor, efisiensi dan energi terbesar dihasilkan oleh perbedaan temperatur yang paling besar. Perbedaan temperatur antara laut dalam dan perairan permukaan umumnya semakin besar jika semakin dekat dengan ekuator. Pada awalnya, tantangan perancangan OTEC adalah untuk menghasilkan energi yang sebesar-besarnya secara efisien dengan perbedaan temperatur yang sekecil-kecilnya. Permukaan laut dipanaskan secara terus-menerus dengan bantuan sinar matahari dan laut menutupi hampir 70% area permukaan bumi. Perbedaan temperatur ini menyimpan banyak energi matahari yang berpotensial bagi umat manusia untuk dipergunakan. Jika hal ini bisa dilakukan dengan cost efektif dan dalam skala yang besar, OTEC ini mampu menyediakan sumber energi yang terbarukan yang diperlukan untuk menutupi berbagai masalah energi. Nah, itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut. Perkenalkan, nama saya Hanafa Amiroh. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemakalah sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan sumber daya alam tak habis-habis. Selain digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sumber daya alam tak habis-habis ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kelebihan dari PLTS ini diantaranya adalah memanfaatkan sinar matahari tanpa biaya, energi yang terbarukan atau tidak pernah habis, dan ramah lingkungan.
Yang kedua adalah PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik ini mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Di Indonesia sendiri, panas bumi sangat melimpah dikarenakan keberadaan gunung berapi yang sangat banyak. Oke. Saya melanjutkan materi yaitu tentang contoh penggunaan yaitu mengenai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, bahwa air itu memiliki sifat mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ini akan selalu kontinu begitu, tidak bisa berubah mengalir ke atas. Kalau ke atas itu embun atau uapan, itu berbeda dengan aliran. Di Indonesia sendiri, permukaan daratan atau topologi yang dimiliki Indonesia memiliki banyak pegunungan dan gunung atau perbukitan, sehingga ini dengan banyaknya aliran sungai atau aliran air. Dengan begitu, potensi yang dimiliki Indonesia sangat memungkinkan untuk adanya pembangunan PLTA. Kemudian saat ini Indonesia sendiri memiliki waduk atau bendungan berjumlah 248. Kita juga memiliki PLTA terbesar di Asia Tenggara, yaitu PLTA Cirata, ya, PLTA terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Indonesia bisa memiliki potensi pemanfaat PLTA itu sebesar 74.976 MW. Ini sangat besar, dan mayoritas di sini pemanfaatan bisa dilakukan di Jawa. Akan tetapi di sini pemanfaatnya dengan potensi yang sangat besar di Indonesia masih sedikit, masih tergolong minim. Ini bisa digambarkan dengan total pemanfaatan hanya 3.105,76 MW. Ini yang terjadi pada 2015. Adapun selain PLTA untuk pengembangan pengelolaan air, ini juga ada PLTMH, mikro hidrolik, atau untuk skala kecil. Ini bisa digunakan di desa-desa atau maupun pedalaman dengan intensitas arus air yang kecil, sungai yang kecil. Ini bisa digunakan PLTMH. PLTMH itu sendiri kapasitas untuk daya listrik, dan listriknya itu hanya 200 sampai 5.000 MW. Ini juga sangat berpotensi untuk digunakan untuk wilayah di Indonesia, karena di Indonesia itu sangat banyak adanya aliran sungai. Potensi yang dimiliki untuk PLTH ini mencapai 458,75 MW. Ini sangat luar biasa kalau dapat dimanfaatkan di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu energi angin atau PLTB. PLTB itu pembangkit listrik tenaga banyu atau pembangkit listrik tenaga angin, begitu kalau lebih mudahnya. Angin itu adalah udara yang bergerak dikarenakan adanya perbedaan suhu, sehingga dengan perbedaan suhu itu ada daya tarik panas. Seperti contohnya itu ketika mau hujan, itu kan ketika mau hujan, dataran yang belum dihujani itu kan sedikit lebih panas daripada daerah yang sudah dihujani, sehingga itu adanya dari daya tarik panas, sehingga terciptalah angin. Dengan contoh kecil itu bahwa bisa lebih besarnya ketika matahari menyinari di bagian belahan permukaan bumi daerah sana, dan di sini sedikit lebih dingin, begitu akan terus siklusnya itu akan terus berjalan begitu untuk angin, terus angin itu sendiri. Perlu disadari bahwa Indonesia sendiri dengan
pemanfaatan air ini juga cukup masih sedikit, karena di Indonesia kondisinya angin itu rata-rata memiliki kecepatan 4 per second atau 4 meter per detik. Di sini digabungkan untuk memutar turbin yang sangat besar begitu. Tetapi di Indonesia di beberapa daerah itu memiliki kecepatan angin itu sangat cepat, seperti di NTT, NTB, Sulawesi Selatan yang sekarang ini sudah dibangunkan PLTB pertama kali di Indonesia. Kemudian ada Sulawesi Tenggara, ada Laut Selatan, Laut Utara Jawa, kemudian ada Karimun. Itu adalah beberapa daerah dengan tingkat intensitas kecepatan angin yang ada di Indonesia yang cukup kencang begitu. Pada tahun 2019 PLTB Sidrap yang berlokasi di Sulawesi Selatan yang pertama kali PLTB di Indonesia dan satu-satunya ini sudah dapat menghasilkan 75 MW. Ini juga lumayan walaupun hanya satu di Indonesia. Dengan PLTB Sidrap ini memiliki 30 turbin. Di belahan dunia atau di negara tetangga, negara luar Indonesia seperti di Denmark pada tahun 2014 ini sebagai perbandingan begitu. 2014 di Denmark itu sudah 41% penggunaan total listriknya itu dipasok menggunakan PLTB. Kemudian diharapkan 2020 ya dengan 50% itu diharapkan bisa menjadi pasokan listrik mereka, dan pada tahun 2050 mereka berharap adanya penghilangan energi fosil ya, sudah menipis begitu. Oke, kita sudah membahas tempat tadi ya, saya akan beri sedikit tambahan mengenai pembangkit tenaga nuklir. Di Indonesia sendiri masih pro dan kontra, dan di Indonesia belum memiliki PLTN itu untuk diterapkan dan dibangun di Indonesia. Tetapi di belahan dunia atau negara lain yang maju, dan mayoritas negara maju itu memiliki PLTN ini, tenaga nuklir. Di dunia itu sudah 30 negara dan sudah mencapai 450 pembangunan PLTN di seluruh dunia. Dan sekarang ini di Mesir dan Arab Saudi sudah merencanakan dan sudah ingin membangun adanya PLTN. Di Indonesia masih banyak pertimbangan karena dengan lokasi yang dialiri pegunungan, lempeng antar benua ini sangat riskan kalau untuk dibangunkan adanya PLTN, karena PLTN itu ketika bocor sedikit pun akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Di Indonesia itu menjadi negara yang rawan bencana, itu adalah salah satu pertimbangan kalau adanya PLTN. Mungkin itu tambahan sedikit, kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Saya Umaziah akan melanjutkan presentasi mengenai hambatan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak habis-habis. Di Indonesia, dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis-habis masih mengalami banyak kendala dan hambatan. Hambatan yang pertama yaitu pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan arah atau pola pendidikan, sains, riset, dan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Jadi di Indonesia ini masih memerlukan banyak dana dan mengalami kekurangan dana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis-habis. Selanjutnya
kesulitan untuk menentukan arah pola pendidikan. Jadi di Indonesia masih mengalami kerancuan dalam menentukan pendidikan yang sesuai dengan keterampilan siswanya. Hambatan yang kedua yaitu bertambahnya angkatan kerja dan kekurangan dalam bidang pengembangan industri. Seperti yang kita ketahui, walaupun di Indonesia SDM-nya sangat melimpah, sangat banyak, akan tetapi banyak sekali dari mereka itu yang kurang minat atau tidak ada keterampilan dalam bidang industri. Oleh karenanya pengembangan dalam hal industri masih mengalami banyak kekurangan. Hambatan yang ketiga yaitu masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti bahan mineral, baja, dan bahan energi. Jadi dalam pengadaan bahan dasar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis-habis, Indonesia masih mengalami hambatan atau masih kesulitan dalam mencari bahan-bahan dasar tersebut. Hambatan yang selanjutnya yaitu masalah yang menyangkut kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Jadi masih banyak sekali kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada pemanfaatan penggunaan sumber daya alam tidak habis-habis secara maksimal. Kemudian hambatan yang masih dihadapi oleh Indonesia yaitu langkanya sumber daya manusia, langkanya keterampilan, dan langkanya sumber daya penunjang. Sumber daya manusia di Indonesia memang sangat banyak. Akan tetapi keterampilan yang mereka hambatan selanjutnya yaitu masih langkanya sumber daya manusia, langkanya keterampilan, dan langkanya sumber daya penunjang. Jadi walaupun manusia di Indonesia ini sangat banyak, sangat melimpah, akan tetapi mereka itu masih minim akan keterampilan dalam menunjang pemanfaatan sumber daya yang tidak habis-habis. Masalah selanjutnya yaitu masih memerlukan suku cadang impor sehingga membutuhkan biaya produksi. Jadi kita itu masih mengalami ketergantungan impor. Jadi apa-apa itu impor. Begitu pula di dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak habis-habis ini, banyak sekali bahan-bahan dasar itu yang kita itu masih impor. Jadinya itu membengkakkan biaya produksi kita. Selanjutnya yaitu penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat sehingga perlu dilakukan oleh ahli teknologi dari pihak asing. Jadi perkembangan atau penciptaan teknologi di Indonesia ini masih terlalu lambat. Jadi kita itu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tidak habis-habis itu masih memerlukan ahli-ahli teknologi dari asing. Jadi itu kurang maksimal untuk memanfaatkan sumber daya alam tidak habis-habis yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi yang tepat guna. Yang terakhir yaitu kurangnya pendidikan kejuruan dan kurangnya kesadaran akan arti penting keterampilan dan keahlian dalam pemanfaatan teknologi. Jadi pendidikan kita tuh masih mengalami kerancuan, di mana kita itu belajar tidak sesuai dengan keterampilan kita, tapi kita belajar dan semua ilmu itu harus kita serap. Jadi itu akan membuat pembelajaran kita tuh tidak efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa Aulia Unisa, melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang tadi. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan sumber daya alam tidak habis-habis. Yang pertama, kelebihannya yaitu satu, energi terbarukan. Sumber energi dari matahari, panas bumi itu tidak akan habis-habis, tidak seperti minyak bumi pada umumnya yang jika diambil terus-menerus akan habis. Yang kedua, ramah lingkungan. Energi ini tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang. Kalau untuk industri tambang itu sendiri kan biasanya kan akan menimbulkan dampak lingkungan kayak kerusakan lingkungan, terus juga ada limbah kayak kalau kayak emas itu limbahnya biasanya akan mencemari sungai. Yang ketiga, sumber energi gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, sumber energi ini tidak perlu dibeli karena ini bersumber dari matahari yang tadi pertama tidak akan habis-habis.
sumber dari matahari, angin, dan air hanya membutuhkan awal untuk instalasi untuk kemudian berjalan dengan sendirinya. Yang keempat, pasokan melimpah. Hal ini tergantung lokasi. Jika lokasi tersebut berada pada lokasi yang berangin, tentunya itu akan dapat digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga angin. Dan jika di wilayah itu terik, bisa digunakan untuk energi dengan mengandalkan surya. Sekian presentasi saya yang nantinya akan dilanjutkan oleh Mbak Lili. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan SDA yang tidak habis-habis. Yang pertama yaitu biaya instalasi awal yang tinggi. Misalnya pembuatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua yaitu penyimpanan dan transportasi. Salah satu alasan utama mengapa energi ini belum digunakan secara luas karena penyimpanan dan biaya transportasi yang masih tinggi, yaitu karena biaya operasionalnya yang masih mahal. Yang ketiga itu tidak dapat diandalkan. Sumber energi ini sangat bergantung pada faktor alami, yaitu tergantung dengan sikon alam. Yang keempat yaitu belum efisien. Hingga saat ini pembangkit dari sumber ini belum dapat beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Teknologi yang tersedia saat ini belum cukup mampu menggantikan energi konvensional dengan energi alternatif, yaitu energi alternatif ini belum bisa menyaingi dengan energi konvensional yang sudah ada.